Kita sampai pada nama Nabi Muhammad SAW yang kedua di dalam surah Al-Imran, menggambarkan bahwa pada subuh ini, saya tidak tahu mengapa dua kali rekaman ini tidak terpencet. Biasanya selalu saya berpikir mengapa gagal tidak direkam. Setelah diulang kembali, wa ma Muhammadun illa rasul, ini menggerakkan jiwa dan semangat jihad. Jadi ayat-ayat di sekitar itu menggerakkan jiwa dan semangat jihad. Jadi jihad itu memerlukan pribadi yang menjadi muhsinin, ya. Maka penjelasan mengenai muhsinin itu lebih banyak pada surah Luqman. Kedua, pribadi yang punya ilmu, jadi bisa digerakkan berdasarkan ilmu. Kemudian pribadi yang jiwanya sudah tumbuh, ya. Jadi ada 4 persyaratan di dalam kegiatan jihad, dan kemungkinan seseorang menjadi orang yang berjihad itu pada posisi sebagai pengikut, sebagai pendukung, sebagai orang yang di front depan, ya. Nah, ini, ya, nama Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan, merangkum sehingga potensi jihad itu tumbuh. Jadi ada 4, ya, 4 situasinya. 1, kepemimpinan. Lebih banyak digambarkan dalam surah Asy-Syura. Jiwa muhsinin itu yang tumbuh di dalam hati kita itu lebih banyak dijelaskan dalam surah Luqman. Jiwa yang menggerakkan jihad itu ini di dalam surah Al-Imran. Kemudian orang beriman diperintah Allah untuk bertakwa, mendekati orang siddiqin. Berarti orang beriman supaya mendekati orang berilmu. Jadi 4. Ilmu bisa menggerakkan jihad, jiwa yang muhsinin, jiwa yang mementingkan kepentingan orang banyak dan kepentingan umat, serta dia bisa membaca apa-apa yang mungkin jadi ancaman umat Islam. Kemudian gerakan jiwa, ya. Kemudian juga kepemimpinan. Ada 4 surah yang mengcover dalam hal jihad. Nah, sekarang kita hanya membatasi ini saja, tidak menjangkau surah-surah yang lain. Surah-surah lain itu akan dibicarakan tersendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Beberapa rasul sebelumnya telah berlalu, ya. Artinya Nabi Muhammad SAW itu ya seperti rasul-rasul yang lain. Hanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, itu bedanya. Jadi sesuatu yang biasa diajarkan kepada kita, sesuatu yang biasa
Afa immat, apabila dia wafat, au kutilan khalabatum, atau dia dibunuh, ala aqabikum, apakah kamu berbalik belakang, ya. Wa may yanqalib ala aqibahi, ya. Barang siapa yang berbalik ke belakang itu, maka tidak akan merugikan Allah. Falayan yadur, maka tidak akan merugikan Allah. Falayadurrallah asyai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada yang bersyukur. Mengapa di sini ada kata-kata syukur? Syukur seperti saya uraikan kemarin yang lalu, bahwa syukur itulah yang paling tinggi. Kalau kita tidak menjadi orang yang syukur, menjadi orang kufur, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendadaran jiwa kita, ya. Setelah membahas ayat 133 sampai 136, ya. 136 itu merupakan tingkat ketakwaan yang keempat, ya. Saya jelaskan tingkat ketakwaan yang keempat itu karena tingkat ketakwaan sudah bergerak diri kita ke arah kehidupan sosial, ya. Maka di situ dilambangkan pertama istighfar orang yang takwa, ya, berbeda dengan orang beriman. Walaupun mungkin cara-caranya sama saja, cuman objek daripada yang dimohonkan ampunan itu berbeda, ya. Karena adanya pergerakan ilmu, amal dan iman. Kemudian bagaimana dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang, ya. Dan menjadi pemaaf kepada manusia lainnya, karena dia tahu manusia selalu digoda setan. Jadi kalau dia berseteru atau orang berbuat jahat kepadanya, dia tahu bahwa orang itu sebenarnya tidak jahat, karena dia hanya dipengaruhi oleh setan. Maka timbul rasa pemaaf, rasa kasihan, ya. Karena dia kasihan itu tahu bahwa orang berbuat demikian itu karena setan menguasai dirinya, ya. Kita telah membahas bagaimana setan bereaksi, ya, dengan kehidupan kita dalam tujuh posisi setan. Sudah kita selesaikan, ya. Kemudian dia istighfar, ya, kalau terjadi godaan-godaan kepadanya, dan cepat dia tahu itu bahwa godaan setan. Nah, itu yang menjadi takwa keempat. Nah, sekarang apa yang menggerakkan jiwanya sebagai orang yang mempunyai semangat untuk berjihad? Berjihad itu jangan sampai selalu dikonotasikan perang, bukan. Jihad itu bisa berbuat amal yang luar biasa, serius menangani segala kewajiban-kewajiban kita. Kemudian jihad itu menunjukkan kesabaran luar biasa, ya. Jadi tidak selalu berkonotasi dengan perang, ya. Nah, ayat ini mulai menggerakkan jiwanya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sunnah-sunnah Allah telah berlalu sebelum kamu. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Artinya kita bergerak, berjalan, mengetahui, paham terhadap sejarah-sejarah. Tahu kalau kita sempat bisa mengunjungi makam, mengunjungi di mana Firaun sekarang bersemayam, ya. Bagaimana kita lihat misalnya pemimpin Turki, ya, Kemal Atatürk, ya. Bagaimana kita mungkin bisa melihat bekas-bekas reruntuhan kaum Ad, ya. Nah, itu akan membuka, walaupun sekarang mungkin kita tidak perlu pergi jauh, bisa melihat di dalam YouTube saja sudah lumayan gitu. Sehingga memberikan kesadaran kepada kita bahwa sunnah qad khalat min qablikum sunan. Ini kum, ini dia pakai kum ini. Kum itu biasanya yang mudah, ya, mudah kita lakukan. Kita bisa mudah melihat mayat Fir'aun itu dengan mudah. Nah, kalau kum itu lebih mudah, ya. Fasirul fil ard, maka berjalanlah, belajarlah di muka bumi. Fanzuru, lalu kamu perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana orang mendustakan, ya. Kalau kita bisa melihat itu, nanti menambah keyakinan kita terhadap apa-apa yang sudah terjadi sebelum kita, ya. Kemudian kembali Quran. Hadza bayanul linnas. Ini Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, ya. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang takwa. Ini sudah karena sudah mendapat pendidikan takwa, apa-apa yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian menguatkan jiwa. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan takut, jangan lemah, dan janganlah kalian lemah. Tahinu wala tahzanu, jangan bersedih atas perang Uhud. Perang Uhud kan perang yang kedua. Perang pertama perang Badar. Perang Uhud perang kedua. Perang pertama menang, perang kedua kalah, ya. Jadi dia tidak bersedih, tidak lemah, ya. Kalau wa antumul a'lau, dan kalian adalah yang paling tinggi seandainya in kuntum mu'minin. Kamu tuh orang kuat, ya, orang mampu, ya, jika beriman. Nah, ini dikisahkan dalam perang Uhud, ya. Dan jika kamu kalah pada perang Uhud, mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran kalian kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada
dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Apa itu? Ini suatu pelajaran, ya, bahwa soal menang, soal kalah itu bukan soal kita, ya. Berhasil atau tidak bukan soal kita. Soal kita ini berjuang, ya. Tinggal lagi apakah perjuangan itu berhasil atau gagal, ya. Namun yang akan ditanya itu bagaimana kita berjuang. Ada yang berjuang baru mau berangkat dari rumah sudah gugur. Ada yang berjuang sampai selesai, nah, itu kan. Ada yang di tengah jalan. Itu tidak soal bagi pejuang. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Apa saja yang kita lakukan, bagaimana melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu masuk dalam kategori jihad, ya. Wa iyamsaskum qarhun, mengenai kekalahan dalam perang Uhud, luka-luka, ya. Faqad massal qaumai qarhum mithluh, juga dalam perang Badar mereka pun luka-luka, kalah, ya. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari merasa, nudawiluha, kami pergilirkan, ya, bainan nas, semua manusia dipergilirkan. Kapan masa jaya, kapan masa kancuran, kapan masanya kita dijepit orang, di kriminal orang, gitu. Tentu ada masanya, nah, gitu, ya. Dia sebenarnya ingin meyakinkan, menggodok jiwa kita, ya, untuk persiapan jihad. Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar kami mengetahui orang-orang yang beriman, ya. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dia jadikan di antara kalian mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Nah, kemudian pertanyaan itu kembali nih, yang kemarin, ya. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Itu sebenarnya sesuatu keputusan. Jadi Allah itu sebenarnya ingin membersihkan orang-orang beriman. Katakan dia berjuang, katakan dia gugur, dia tewas dalam perjuangan. Waliyumahhisallah, membersihkan alladzina amanu, orang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan dia membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal sebelum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamaz sabirin, ya. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid. Jadi kita ini sebetulnya berdoa juga, ya, untuk mati syahid, ya, mengharapkan mati syahid atau mengetahui atau berjalan ke alam mati syahid, ya. Sehingga kita, apakah kita menjadi orang, bagaimana berjalan itu akhirnya tergantung maunya dan usaha daripada kita, ya. Dan Allah itu tentu akan mentakdirkan sesuatu yang baik untuk kita, ya. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, sebelum
sebelum berhadapan itu kan kalau terjadi sesuatu, itu ya terjadi misalnya ya terpaksa umat Islam harus berperang, maka orang-orang demikian ya yang dijelaskan dalam Al-Quran ini mereka tidak ragu-ragu ya. Maka sekarang kamu sungguh-sungguh telah melihatnya, kamu menyaksikannya. Nah, itu ya. Walaqad kuntum tamannu. Oh, memang pengen ya. Bahasanya tuh betul-betul kepengen mati syahid ya. Walaqad kuntum tamannawnal maut min qabli an talqaw ya. Faqad ra'aitumuh, kamu saksikan, wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan ya. Kalian telah melihatnya ya. Faqad ra'aitumuh wa antum tanzurun, dan kamu lihatnya ya. Mudah-mudahan ya situasi yang demikian merupakan medan perjuangan kita. Apapun yang kita lakukan harus memberikan kontribusi. Persoalannya Allah akan tetap menyempurnakan sinar perjuangan kita itu, akan menyempurnakan agama Islam. Persoalannya hanya yang akan ditanya apa kontribusi kita, apa yang kita lakukan ya. Nah, terus wa ma Muhammadun illa rasulun ya. Kita lanjut ayat 145. Wa ma kana linafsin antamu, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sekarang soal mati ya, soal mati. Wa maka nali nafsin antamut illa biiznillah. Jadi nggak akan mati kita ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah kitaban pada waktu tertentu ya, yang telah ditentukan dalam waktu tertentu ya. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha, barang siapa ingin pahala harta dunia kami berikan kepadanya. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha, barang siapa yang menghendaki pahala akhirat surga kami berikan kepadanya ya. Wa naswasanajjis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang bersyukur. Nah, kata syukur itulah yang jadi membuat kita ngerti sekarang ya. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita refresh lagi ya, supaya betul-betul itu membekas di hati kita. Nah, ayat inilah, kata-kata Muhammad inilah membuka 4 jalur ya. Seseorang bisa berjihad, bisa jalur ilmu ya, bisa jalur kepribadian yang muslimin, bisa kepribadian kepemimpinan ya, dan bisa jiwanya ya. Karena di dalam berjihad itu kan ada yang jadi anak buah, ada yang jadi pemimpin utama dan pemimpin tengah ya. Sebagaimana suatu perjuangan yang bersab-sab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.